dan ada yang halal, bisa dimungkinkan haram, tetapi kemungkinan ini tidak disertai bukti atau tanda, maka gabungkan dengan yang halal. Sebaliknya juga ya, ada hal haram ya, tapi ada kemungkinan yang menyebabkannya halal, ya digabungkan dengan haram. Kenapa? Karena kemungkinan halalnya ini tidak disertai, tidak didukung adanya dalil atau bukti. Yang halal ini halal, yang ada kemungkinan ini digabungkan dengan yang halal. Kok kita hindari? Namanya waroknya kita, waroknya orang was-was, berarti tercela. Kecuali kemungkinan yang halal ini ya, kemungkinan ada haramnya dan kemungkinan itu didukung dengan bukti. Contoh, misalnya ikan yang kita tangkap dari laut, yang kita tangkap ya, itu tadi kita juga kemungkinan sudah ditangkap oleh pemburu sebelumnya, kemudian lepas, gitu ya. Tapi tidak disertai tanda, maka dia dianggap halal, digabungkan dengan halal. Tapi bagaimana jika ikan ini kemungkinannya sudah ditangkap nelayan sebelumnya dan ada tanda-tandanya, misalnya apa? Ada mata pancingnya, kuping, apa jenisnya orang kuping, pincang, pincang, penangkapnya itu. Ada mata pancingnya, gitu. Atau kalau kidang itu ada luka, dan luka ini luka cas, bakar, dan tidak mungkin bisa dibakar kalau tidak ditangkap dulu. Nah, berarti apa? Kemungkinan ini telah dimiliki orang lain, itu ada data pendukungnya. Apa? Iwak mau, tanda pendukungnya, kemungkinan sudah dimiliki orang lain, mata pancing tadi, atau luka di tubuh si kijang. Maka yang seperti ini ya, kok kita lepas kembali, tidak kita ambil, makanya di sini kita wirai yang seharusnya, bukan wirainya orang was-was. Kalau kemungkinan tanda-tanda ini tidak ada sama sekali, yo kembali halal. Sebaliknya kemungkinan ini tidak ada tanda-tanda, sudah menjadi halal, tidak ada tanda-tanda pendukungnya, ya dia gabungkan dengan halal. Nah, jadi kalau tidak ada kemungkinannya tidak disertai dengan tanda atau iya, dia ikut gabung dengan kehalalan atau haram. Jadi tidak kita entaskan problem ini dari status syubhat. Jadi kita geret ke halal atau geret ke haram, itu berarti sudah tidak kita anggap syubhat. Ini kita mengatasi masalah. Contohnya apa? Tadi yang ini termasuk halal. Kita minjam rumah, terus pemilik rumah yang meminjamkan menghilang, terus kita keluar dari rumah, metu, maksudnya tidak memakai rumah itu lagi, sambil kita berpikir, saya harus keluar, kenapa orangnya hilang? Jangan-jangan orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, berarti rumah ini menjadi milik ahli warisnya sejak dia mati. Nah, saya transaksi pinjamnya bukan ke
ahli warisnya, tapi kepada yang mati. Berarti saya harus segera keluar dari rumah itu. Nah, ini namanya apa? Was-was yang meminjamkan terbit, terus kemudian kita juga dia mati, tapi juga kita tidak ada data pendukung, tidak ada bukti itu. Maka jawab hilang dan juga karena tidak ada bukti yang menandakan dia mati, atau setidak-tidaknya ada bukti yang membuat kita ragu, jangan-jangan mati. Kalau itu tadi kan murni prasangka saja, tidak disertai bukti, indikasi saja tidak. Kalau ada indikasi yang membuat kita ragu, ya itu akhirnya jadi syak. Kalau itu tanpa tanda bukti kan namanya apa? Waham. Waham itu dugaan yang bobotnya di bawah 50%. Kalau dugaan kok seimbang antara iya dan tidak, namanya syak. Kalau dugaan kok menguat di atas 50% bobotnya, namanya zon. Maka kita bisa garis, ini garis tengah. Kalau di atas garis namanya zon, kalau di pada garis ini syak, kalau di bawah garis namanya waton. Ngarani atau menduga pemilik rumahnya pergi dan mati itu karena tidak ada tanda. Tapi kalau disertai tanda namanya syak. Itu. Kalau tandanya kuat namanya zon. Bersatu juga betul. Sebagian adalah nakul. Nah, begini kasus lagi. Sampean sholat ragu. Ini baru 3 rakaat apa sudah 4 rakaat? Maka secara fikih kita mengambil yang kita yakini 3. Karena rakaat keempat ini kita ragukan. Oke, ini gampang ya. Soalnya kita sedang sholat. Tapi kalau misalnya kita dibilangi orang, kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu kan, dia umur piro saiki 30. Dia pas umur 20 tahun dia itu pernah sholat duduk neng 3 rakaat. Nah, terus iya terus bertambahin saya bisa akan yo dari kan gitu. Nah sholatnya 3 rakaat salam izin seketika ngatik nambahi 1 rakaat. Tapi wis 10 tahun ya. Terus nambahi ngatik 1 rakaat. Yo wis hilang uruf gitu ya. Wong ditunda secara uruf sudah jaraknya lama dengan salamnya saja tidak boleh, harus mengulang dari awal, apalagi ini sudah 10 tahun. Dan ini kalau ada tanda atau bukti pendukung baru kita bisa. Memang dulu tidak 10 tahun yang lalu sholat dulu tapi kalau tidak disertai tanda-tanda, tidak sertai pendukung apa, itu namanya wahyu. Itu karena tanpa sebab apa-apa orang-orang tidak ini kok setelah rakaat sebagai pembinaan itu. Jadi yang seperti ini bisa ini apa? Kesimpulannya kita harus bisa membedakan antara syak dan batil. Kalau ragunya 3 dan 4 rakaat saat kita sholat itu namanya syak.
imbang antara 3 dan 4, sama-sama jumlahnya 50%. Tapi kalau peristiwanya 10 tahun yang lalu, ya, kemungkinan 3 rakaat itu sudah tidak sah, itu levelnya merosot menjadi wajar. Kemungkinan terjadinya sangat rendah, namanya wajar. Oleh karena itu harus kita bedakan syak, wahm, dan tajwid yang tanpa ada sebab itu. Nah, dengan apapun yang katanya, maka kita berpengalaman dari ini. Ada juga kasus, ya, yang itu bisa digabungkan dengan halal, digabungkan dengan yang mubah. Tapi ada yang digabungkan dengan haram. Karena apa? Meskipun ada kemungkinan jadi halal. Contohnya apa? Kita pegang makanan. Makanan ini milik pemberi waris kita, orang tua misalnya, ibu atau bapak atau kakak, terus kakak saja. Dan kita pewaris tunggal. Jadi kita pegang makanan milik kakak, bisa atau bapak atau ibu, terus pemilu. Nah, makanan ini terus kita punya prasangka bapak, ibu atau kakak mabuk. Otomatis karena saya ahli waris tunggal, ini jadi milik saya, tak akan. Nah, kita makan ini itu dikategorikan idamun ala haramin mahdud. Ini haram mutlak. Kenapa? Kemungkinan matinya bapak, matinya ibu, matinya kakak, waris ini tadi, dan kita waris juga. Ini kemungkinan matinya itu tidak punya sandaran, tanda, tidak ada dalilnya. Makanya ini yang seperti ini dikategorikan haram makhluk. Orang memperoleh mati dan saya pewaris tunggal. Tapi kemungkinan mati ini orang bukti apa-apa, orang mau siaran masjid, orang mau medsos, orang mau toko. Jadi ini sudah tidak syak yang ini wahm. Itu masalah. Nah, berarti sekarang kita sudah terbantu. Jadi halal mutlak, haram mutlak. Ada halal yang tidak mutlak tapi bisa kita gabungkan ke halal. Karena tidak didukung dalil, keharamannya juga haramnya tidak didukung bukti. Ini ya ada halal musyubhat tapi digabungkan dengan haram karena kemungkinan halalnya tidak didukung bukti atau dalil. Berarti ini sudah menyempit ini. Bentang sudahnya sudah menyempit. Kenapa? Soalnya yang sebelah dekat dengan halal sudah digabungkan halal, yang dekat dengan haram sudah digabungkan haram. Jadi area sudahnya sudah mengecil. Nah ini kalau takut nuwun Imam Ghazali dibahas.